Artinya kalau sudah mati amalnya ya putus. Tapi yang jadi masalah satu, Pak, balasan dari amal itu yang nggak putus. Artinya kalau orang itu mengerjakan amal baik, maka amal baiknya di dunia selesai. Tapi balasan bagi amal baiknya tidak akan pernah selesai. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak pernah akan terputus. Jangan banyak menunda taubat dan kurangi berangan-angan tentang urusan dunia. Banyaklah berangan-angan tentang akhirat, karena kalian akan menjadikan apa yang kalian angan-angankan itu dengan amal-amal saleh yang akan bisa kalian lakukan, kata para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga hari ini kembali kita bisa berada di tempat yang mulia ini, menjalankan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, dan kita duduk sejenak untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga apa yang kita bicarakan di tempat yang mulia ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ilmu yang akan bisa menjadikan kita mendapatkan peringatan. Sehingga untuk kedepannya diri kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik. Kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan itu semua untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati azzakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yu'ta bil mauti ka hayati kabshin amlah, nanti pada hari kiamat akan didatangkan mati. Artinya mati itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Mati itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mati itu akan diserupakan dengan seekor kambing kibas. Fayuqafu bainal jannati wan nar. Lalu kemudian si kambing ini tadi diletakkan di antara surga dan di neraka, di mana semua ahli surga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ahli neraka dan ahli surga menyaksikan kejadian ini. Fayuqalu ya ahlal jannati hal ta'rifuna hadza. Lalu ada yang bersuara, wahai ahli surga, wahai orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian tahu dengan kambing kibas ini tadi? Maka orang-orang ahli surga dikatakan fayasra'ibuna wa yanzuruna wa yaquluna na'am hadzal maut. Lalu orang-orang ahli surga itu mengangkat pandangan mereka dan melihat kepada kambing tersebut, lalu mereka menjawab, na'am, iya, kami tahu wahai Allah Subhanahu wa taala, kambing kibas itu adalah perwujudan daripada kematian. Wa kulluhum qad ra'a, dan semua ahli surga tidak terkecuali semua dari mereka akan melihat kepada kambing yang merupakan penyerupaan daripada kematian tersebut. Tsumma yuqalu, lalu kemudian dikatakan lagi, ya ahlan nar hal ta'rifuna hadza. Setelah dikatakan kepada ahli surga, lalu dikatakan kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, tahukah kalian apa ini? Maka fayasra'ibuna wa yanzuruna wa yaquluna na'am hadzal maut wa kulluhum qad ra'ah. Maka semua ahli neraka tidak terkecuali, mereka semua akan mengatakan dia adalah kematian, itu adalah kematian, dan semua dari mereka itu benar-benar telah melihatnya. Tidak ada satupun dari ahli neraka kecuali telah melihat
kematian yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kibas tersebut. Lalu kemudian fayutbah. Lalu kemudian kambing kibas itu disembelih. Artinya kematian dimatikan. Kayak apa itu, Pak? Mati dimatikan. Kok bisa mati dimatikan? Ya karena mati itu makhluknya Allah. Allah yang menciptakan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan mati dan yang menciptakan kehidupan. Lalu kematian ini pun kemudian disembelih. Artinya setelah itu dikatakan kepada ahli surga, ya ahlal jannati khuludun fala mauta wa ya ahlan nari khuludun fala mauta. Lalu dikatakan kepada kedua sisi ahli surga dan ahli neraka, wahai ahli surga, kalian sekarang akan kekal di dalam surga, fala mauta, dan tidak ada lagi yang namanya kematian, karena kematian hari ini telah disembelih. Lalu dikatakan lagi kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, kalian akan kekal di dalam neraka, dan tidak ada lagi yang namanya kematian setelah kalian masuk di dalam neraka, karena kematian telah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu thumma qara'a qawlahu ta'ala, lalu Nabi SAW membaca ayat Allah, wa anzirhum yaumal hasrah, dan ingatlah atau berikan peringatan kepada mereka tentang hari di mana manusia akan menjadi menyesal. Ini sebuah hadis yang sahih, hadis yang seharusnya menjadikan diri kita ini tergetar, menjadikan hati kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita mengalami nasib di dalam posisi menjadi orang-orang yang mendapatkan keburukan pada hari itu. Dan hadis ini menjelaskan tentang salah satu pemandangan yang terjadi kelak pada hari kiamat. Satu pemandangan, di satu sisi pemandangan ini akan menjadi pemandangan yang menggembirakan orang yang melihatnya. Dan di sisi lain, dia jadi pemandangan yang akan menjadikan orang yang melihatnya menjadi sangat-sangat bersedih. Ahli surga ketika melihat, maka mereka merasa gembira. Kenapa mereka gembira? Karena mereka mendapatkan kabar, khuludun bila maut. Kalian akan kekal dengan kenikmatan surga tanpa adanya kematian. Tidak akan selesai kenikmatan surga tersebut. Dan menjadi satu pemandangan yang menakutkan, menyedihkan bagi ahli neraka. Karena mereka hari itu tahu bahwasanya mereka akan kekal di dalam neraka dan tidak pernah akan ada berhentinya. Tidak pernah ada akan kematian pada orang-orang yang sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Maka dari ini pula para ulama juga menyatakan bahwasanya yang namanya amal, yang namanya perbuatan itu akan terputus ketika seseorang itu telah mendapatkan kematian. Artinya kalau sudah mati amalnya ya putus. Tapi yang jadi masalah satu, Pak. Balasan dari amal itu yang tidak putus. Artinya kalau orang itu mengerjakan amal baik, maka amal baiknya di dunia selesai. Tapi balasan bagi amal baiknya tidak akan pernah selesai. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak pernah akan terputus. Demikian pula bagi ahli neraka. Orang-orang yang masuk neraka, maka azabnya pun tidak akan terputus. Meskipun hadis ini menjelaskan tentang orang-orang kafir yang kekal di dalam neraka. Karena orang-orang yang beriman meskipun masuk neraka, mereka akan tetap dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi cukup ini sebagai peringatan bagi diri kita, bahwasanya kalau kita masuk dalam neraka, maka itu semua akan ada balasannya. Balasannya tidak akan selesai meskipun amal kita di dunia ini telah selesai. Makanya para ulama kemudian mengatakan bahwasanya dunia ini tempat beramal. Dunia ini kata para ulama tempat kita ini menanam, dan akhirat kelak tempat kita mendapatkan balasan dari amal kita. Akhirat kelak adalah tempat kita menuai apa yang kita tanam di dalam dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Maka apa yang kita amalkan, apa yang kita tanam, baik atau buruk, maka balasannya itu nanti di akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, al-yauma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini tugas kalian adalah beramal. Gak ada perhitungan atas amal kalian. Amal kalian mau seperti apapun gak ada hitungannya. Silahkan kalian beramal. Mau amal baik, mau amal jelek, silahkan. Karena tugas kalian di dunia ini adalah beramal. Wa ghadan, tapi besok kata Ali bin Abi Thalib, yakni hari kiamat, hisabun wala amal.
maka semua yang kalian amalkan di dunia ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian gak perlu lagi untuk beramal. Karena di akhirat kita tidak dituntut untuk beramal. Akhirat cuma bagi kita merasakan apa yang sudah kita lakukan ketika kita berada di dunia. Makanya kalau kita melihat cerita sejarah dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ini orang kaya. Abu Darda ini orang yang penampilannya itu bahasa Banjarnya apa Pak? Necis gitu Pak. Jadi outfitnya ini istilahnya anak-anak muda sekarang kan outfitnya ini larang, ya kan? Ketika dia masuk Islam, karena beliau ini masuk Islamnya nanti di akhir-akhir masa Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau masuk Islam, maka beliau melihat bahwasanya hidupnya sudah dihabiskan dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau melihat bahwasanya saya ini amalnya sedikit, umurnya sudah dekat mati. Maka apa yang beliau lakukan? Saya harus kejar amal ini. Beliau melihat kepada sahabat-sahabat besar yang amalnya sudah luar biasa. Maka apa yang beliau lakukan? Lalu kemudian beliau menjadikan seluruh kekayaannya dan seluruh kemewahannya itu diberikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda yang dulu tampilannya necis, tampilannya dulu keren, berubah menjadi orang yang biasa. Sampai-sampai orang-orang yang biasa berkumpul dengan beliau bertanya, "Wahai Abu Darda, kenapa Anda kok jadi seperti ini? Wahai Abu Darda, dulu ibaratnya bajunya segala macamnya bagus semua. Kok sekarang kok jadi biasa kayak ini?" Maka Abu Darda pun mengatakan kepada para sahabatnya yang bertanya, "Aku ini sebetulnya mau pindah," kata beliau. Jadi untuk supaya tidak berat-berat nanti bawa hartaku, maka hartaku kukirim duluan. Supaya nanti ketika aku pindah, tinggal nyamannya aja. Pian hari ini Pak kalau pindah, kira-kira lemari, tempat tidur, TV, kulkas, segala macamnya, pian angkut apa pian kirimanan Mbak? Kenapa kada diangkut naik bis misalnya? Kada cukup bisnya, repot kita nanti. Abu Darda melakukan yang seperti itu. Nah ini contoh Abu Darda. Makanya nanti beliau ini hidup sampai di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu pernah ketika masuk dalam keadaan rumahnya itu gelap, nggak ada lampunya. Lalu Umar bin Khattab kemudian duduk, dipersilahkan untuk duduk. Umar bin Khattab pun duduk di atas tikar, di atas tempat duduk yang disediakan. Tanpa sengaja Umar bin Khattab ini meletakkan tangannya, bersandar lawan tangan kayak kita duduk biasa Pak. Sekalinya tangannya ini menyentuh tanah. Maka Umar tahu pada saat itu bahwasanya tikar yang dibikin duduk oleh Umar bin Khattab itu cuma tikar yang kecil dan tidak lagi dimiliki yang lainnya oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Sampai kemudian Umar menawarkan, "Wahai Abu Darda, Baitul Mal siap untuk memberikan bantuan kepadamu. Ngasih BLT ini siap." Tapi apa yang dikatakan Abu Darda? Tidak perlu saya dengan semua bantuan yang akan engkau berikan. Nah, Masya Allah. Apa yang diinginkan beliau? Mengejar ketinggalan daripada amal yang beliau belum masuk ke dalam Islam. Nah ini kisah Abu Darda radhiyallahu anhu. Maka ini menjadi satu hikmah buat kita Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang tahu bahwasanya amalan dunia itu akan terputus dan balasan akhirat itu akan terus diterima oleh dirinya, maka orang-orang yang seperti ini akan menjadi orang-orang yang tidak pernah menunda amal. Ada amal apapun yang dia bisa lakukan, maka dia kerjakan. Tidak pernah dia tunda. Orang-orang yang seperti ini tidak pernah akan menunda taubatnya ketika dia salah. Karena tidak ada di antara kita yang tidak pernah salah Pak. Tapi taubatnya langsung, tidak pernah ditunda. Kaina aja tobat. Kaina tobat kalau sudah pensiun. Tidak. Ketika mereka salah, mereka langsung bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini dikatakan oleh para ulama, ahli-ahli hikmah mengatakan bahwasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak panjang dan tidak banyak angan-angan yang ada di kepala mereka. Kadang kayak kita Pak, kita ini kebanyakan angan-angan sampai hendak mati sudah, ya, kalau angan-angannya masih panjang. Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sakit parah, yang dipikirkan itu bagaimana kalau saya nanti mati ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi angan-angan kita, kayaknya kalau aku waras aku hendak ini, kayaknya kalau aku waras aku hendak ini. Ini mau mati, pikirannya kalau masih waras kayaknya hendak ini, hendak itu. Angan-angan yang terlalu panjang,
ada pada diri manusia. Dan angan-angan yang seperti ini ternyata nanti akan terbawa sampai di akhirat. Para ulama menjelaskan ada beberapa tempat, ada beberapa saat di mana manusia itu dalam keadaan di akhirat kelak masih punya angan-angan. Yang angan-angannya ini nggak kepake, angan-angannya ini nggak akan bisa terwujud, cuma angan-angan aja. Kayak kita hari ini, Pak, aku ingin jadi Superman misalnya. Sampai kiamat kan nggak akan bisa jadi Superman, ya. Karena Superman cuma di TV. Dan mereka nanti di akhirat akan berangan-angan yang angan-angan nggak mungkin akan bisa terwujud. Seperti apa angan-angan mereka? Yang pertama disebutkan oleh para ulama, orang-orang ini berangan-angan, lau annahum qaddamu fi dunyahum a'malan salihah. A'malan salihah. Mereka itu berangan-angan, kalau dulu di dunia kita ini beramal soleh, kenapa dahulu di dunia ini tidak beramal soleh? Berangan-angan dia akan beramal soleh di dunia. Maka ini kata para ulama menjelaskan bahwasanya mereka menyesal. Kenapa dulu di dunia ini saya nggak siapkan amal soleh saya? Kenapa saya di dunia dulu nggak menjadikan tobat saya itu segera? Kenapa saya tunda tobat saya? Kenapa saya tunda untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Kenapa saya banyak angan-angannya, panjang angan-angannya? Ini yang mereka lakukan, ini yang mereka angan-angankan ketika mereka ini berada di akhirat kelak. Bahkan mereka mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kiranya aku dulu. Dia berangan-angan, kiranya aku dulu kalau tahu nang kisahnya kayak ini, dahulu aku hendak beramal untuk kebaikan di dalam kehidupanku yang ada di dunia. Artinya orang-orang ini sibuk dengan dunianya, Pak. Angan-angannya di dunia begitu panjang. Mau ini, mau itu, mau ini. Terus dia kejar angan-angan yang ada di dunia ini tadi. Padahal Allah mengatakan, dunia itu mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangannya menipu. Gak akan selesai. Kayak kita minum air garam, Pak. Gak akan selesai hausnya. Akan minum terus. Dunia dikatakan oleh Allah, lahwun wa la'ib. Cuma permainan saja di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menjadi hal yang kita lakukan justru semua permainan, semua hal yang menipu ini justru itu semua yang kita angan-angankan. Kita harus jujur pada diri kita, Pak. Yang kita angan-angankan itu apa sih? Hari ini kalau kita ditanya apa angan-anganmu? Saya hendak ini, saya hendak ini, hendak ini. Yang itu hendak ba'anum lagi. Ya kalau Pak? Yang kaya mau makin kaya, yang miskin gak ada di antara kita. Apa angan-anganmu? Aku ini nanti kepingin selamat di hadapan Allah. Sudah itu saja. Padahal Allah mengatakan wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat, yang akan tetap akan engkau dapatkan adalah amal-amal saleh yang balasannya akan baik. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khairun amala, dan itu yang paling baik untuk kalian angan-angankan. Tapi apa yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Angan-angan kita semua urusannya adalah urusan dunia. Maka ketika ini terjadi pada diri kita, maka sungguh ini jadi tamparan buat kita, Pak. Karena semua angan-angan kita, angan-angan dunia ini nggak mungkin akan terwujud semuanya. Sedikit saja angan-angan dunia ini, tapi kita luput dengan satu angan-angan yang harus kita wujudkan dengan amal saleh bagi angan-angan kita di akhirat. Disebutkan bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau pernah suatu hari menangis. Lalu ditanya oleh orang-orang, "Wahai Sufyan, kenapa Anda menangis?" Lalu beliau mengatakan, "Ma baqaitu 'ala dzunub, walakin baqaitu 'ala qillatil amal." Aku tidaklah menangis karena aku ini banyak melakukan dosa. Orang soleh ini, Pak. Aku tidak menangis karena aku banyak melakukan dosa. Kenapa? Karena aku punya Allah yang Maha Pengampun. Walakin baqaitu liqillatil amal. Tapi aku ini menangis dengan sebab umurku sudah panjang tapi amalku masih sedikit. Amalnya dianggapnya masih sedikit. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Bahkan disebutkan juga ada seorang ahli ibadah, seorang ulama, orang-orang soleh yang ketika menjelang ajalnya beliau menangis. Lalu orang-orang bertanya, "Wahai fulan, kenapa engkau menangis? Engkau adalah seorang alim, engkau adalah seorang ahli ibadah, engkau adalah orang yang melakukan banyak sekali kebaikan.
Maka beliau pun mengatakan, abki ala ayyamin marrat bila ta'ah wa sa'atin kana yumkinu an ataqarraba fiha ila Allah fafarrattu. Aku menangis karena aku mengingat ada satu waktu, ada satu hari di mana hari itu aku lewati, tapi hari itu tidak aku isi dengan ketaatan. Dan aku menangis karena ada satu waktu di mana waktu itu aku sempat sebetulnya. Aku bisa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata saat itu tidak aku gunakan untuk taat. Aku lalaikan saat tersebut, kata orang ini. Kalau kita lihat dua contoh ini, Pak. Orang-orang soleh merasa bahwasanya mereka ini masih kurang amalnya. Lah terus kita ini kayak apa? Kalau orang-orang soleh Sufyan Ats-Tsauri, kita ini cuma seujung kuku daripada Sufyan Ats-Tsauri. Kita semua dikumpulkan, dibandingkan dengan Sufyan Ats-Tsauri, gak ada apa-apanya. Kayak bumi lawan langit. Ibadah kita dibandingkan dengan Sufyan Ats-Tsauri. Tapi apa kata beliau? Masih memikirkan bahwasanya amal-amalnya begitu sedikit. Maka hikmah kata para ulama, ketika kita sudah faham tentang yang seperti ini, maka hendaklah diri kita ini jangan banyak menunda amal. Jangan banyak menunda taubat. Dan kurangi berangan-angan tentang urusan dunia. Banyaklah berangan-angan tentang akhirat. Karena kalian akan menjadikan apa yang kalian angan-angankan itu dengan amal-amal saleh yang akan bisa kalian lakukan, kata para ulama. Maka apa yang harus kita lakukan, Pak? Cicil. Dicicil dengan amal. Sekecil apapun amal itu ada balasannya di sisi Allah. Seremeh apapun satu amal akan ada balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan tadi, wal baqiyat, yang tetap adalah amal-amal saleh yang pahalanya besar, kata Allah, dan kalian akan bisa berangan-angan, berharap dengan amal yang kalian lakukan itu untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, orang-orangnya masih orang-orang ini tadi yang berangan-angan segala macam, ya laitani qaddamtu li hayati. Maka ini dikatakan oleh para ulama ketika mereka ini nanti menerima catatan amal mereka. Karena mereka dulu cuma sibuknya dengan dunia, angan-angannya cuma dengan dunia, maka yang terjadi catatan amal yang kebaikan-kebaikannya mereka lalaikan. Angan-angannya mereka semua urusan dunia, akhirnya semuanya kejelekan yang mereka lakukan, lalai, lupa, tidak sempat dan segala macamnya yang akan menjadikan catatan keburukan. Maka apa yang terjadi? Mereka akan terima kitab mereka dengan tangan kiri. Nah, ketika mereka itu menerima kitab mereka dengan tangan kiri, mereka berangan-angan. Cobailah kalau pindah dapat kitabnya itu di tangan kanan. Bahkan ketika kitab dari tangan kiri tersebut sudah mereka terima, sudah diterima kitabnya dengan tangan kiri, angan-angan dapat kitab dari tangan kanan. Karena manusia terbagi dua golongan. Satu mendapatkan kitab, wa amma man utiya kitabahu biyaminih, yang lainnya wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Yang kanan dan yang kiri nanti catatan kebaikan itu akan diberikan. Ketika dia ini sudah dapat catatan kebaikannya dengan tangan kiri, apa yang mereka katakan? Ya laitani lam uta kitabiyah. Kiranya, berangan-angan lagi dia ini, Pak. Kiranya saya tidak dapat kitab dari sebelah kiri. Gak bisa, gak akan terwujud angan-angan yang seperti ini. Karena itu semua telah mereka siapkan dengan amal-amal yang mereka lakukan ketika mereka itu berada di dunia. Makanya ini pelajaran lagi bagi kita untuk senantiasa memikirkan tentang apa yang sudah kita lakukan, apakah itu cukup bagi kita untuk menjadikan kita orang yang berhak untuk mendapatkan kitab dengan tangan kanan. Ini menjadikan kita nggak akan pernah sombong dengan amal, Pak. Nggak akan merasa koyok lawan amal yang sudah kita lakukan, tidak. Tapi kita justru takut bahwasanya amal yang kita lakukan itu justru menjadi sebab Allah memberikan kitabnya dengan tangan kiri kepada diri kita. Yang terakhir adalah angan-angan orang-orang yang ini tadi juga, yang sudah, yang pertama tadi berangan-angan supaya bisa amal soleh, ternyata tidak bisa. Lalu kemudian berangan-angan mendapatkan kitab dengan tangan kanan, sekalinya dapat kitab dengan tangan kiri, sudah mati langkah. Lalu apa yang mereka pikirkan? Berangan-angan menjadi tanah. Kayak apa ini berangan-angan menjadi tanah? Dalam Al-Quran itu ada satu ayat. Inna anzarnakum azaban qariba. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah.
wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan ketika hari tersebut kami telah memperingatkan tentang adab yang dekat, kata Allah. Hari di mana seseorang akan melihat apa yang sudah dia lakukan dengan kedua tangannya. Lalu orang-orang kafir akan mengatakan, kiranya kami menjadi tanah. Kenapa sampai mereka mengatakan seperti itu? Maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di hari akhir, semua yang berlaku zalim, makhluk dengan makhluk akan dihisab oleh Allah. Bahkan kambing dengan kambing akan dihisab oleh Allah. Kambing yang punya tanduk, yang dia menanduk kambing yang lain akan dihisab oleh Allah. Disuruh balas tanduk, ditanduk. Binatang yang pernah menggigit binatang yang lain dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua kejadian pembalasan ini dilihat oleh orang-orang yang masuk dalam neraka. Mereka lihat seperti film di hadapan mata mereka kejadian semua itu. Setelah Allah menyelesaikan tentang balas-membalas antara hewan-hewan ini tadi, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuni turaba, jadilah kalian semua tanah. Sudah dibalas, disuruh jadi tanah. Artinya apa, Pak? Kada pakai neraka-nerakaan, tidak pakai siksa-siksaan, ya sudah dibalas saja. Pian dulu menempeleng ulun, kaina di akhirat pian ulun tempeleng. Setelah itu jadi tanah, selesai, tidak ada ceritanya lagi. Maka orang-orang kafir ini ketika melihat ini semua terjadi, maka kemudian mereka mengatakan, yaqu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kiranya berangan-angan dirinya itu jadi tanah. Kenapa kok berangan-angan jadi tanah? Tidak akan menghadapi siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka. Jadi tanah aja. Kayak kita misalnya melihat anak nang macal misalnya, ya Allah, dahulu garing diobati sampai habis harta banyak, akhirnya hidup. Ternyata sudah ganal macal, abahnya mengatakan kepada anaknya, cakap tahu kayak ini dulu ada obati kami ini, biar aja mati sekalian, ya kan? Maulah sakit kepala. Apakah angan-angannya bisa terjadi? Tidak, sama dengan mereka ini. Angan-angannya nggak bakal terjadi. Mau ingin jadi tanah, tidak bisa. Kalian harus masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan, "Lau annal 'abda 'alima haqiqatal hisab, latamanna ay yakuna turaban qabla ay yuhasab." Seandainya seorang hamba itu tahu seperti apa beratnya hisab, seperti apa dahsyatnya Allah menghisab amal-amal kita, niscaya semua kita akan berkeinginan untuk menjadi tanah saja pada hari itu. Abu Bakar As-Siddiq pernah melihat seekor burung yang loncat-loncat di atas pohon. Lalu beliau mengatakan, wahai burung, sungguh bahagianya engkau. Kiranya aku ini jadi burung, bisa makan loncat-loncat di atas pohon, setelah itu terbang dan tidak ada hisab bagi engkau, wahai burung. Ibnu Umar itu sering kalau memikirkan tentang amalnya, beliau lalu meletakkan tangannya di atas tanah sambil beliau mengatakan, ya laitani minha, kiranya aku, kalau bisa, ujar Ibnu Umar, kiranya aku ini minha, kiranya aku ini jadi tanah aja, supaya kada repot karena urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penyesalan yang kemudian memunculkan angan-angan, yang angan-angan itu tidak pernah akan bisa terjadi. Mereka berangan-angan akan beramal soleh, amalmu sudah putus dengan matimu, sekarang balasan yang akan engkau terima. Mereka berangan-angan untuk mendapatkan kitab dari sebelah kanan, akan tetapi itu tidak akan terjadi, karena dulu di dunia mereka mencatatkan amal mereka dalam kitab yang akan diterima dari sebelah kiri. Mereka berangan-angan untuk menjadi tanah, tapi itu semua tidak akan bisa terjadi, karena apa yang sudah mereka lakukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tengah mengatakan bahwasanya azab yang seperti ini, siksaan, balasan dan segalanya itu akan ada dan akan kita terima, maka hendaklah setiap kita berupaya untuk menjadikan amal kita ini amal-amal yang baik. Berupaya untuk bersegera dalam beramal, bersegera di dalam bertobat, dan kurangi berangan-angan. Kurangi berangan-angan tentang urusan dunia, tapi banyaklah angan-angan untuk urusan-urusan akhirat. Karena angan-angan berkaitan dengan akhirat, insya Allah akan mendorong kita untuk mudah dalam melakukan amal-amal soleh. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi
pelajaran buat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa mudah di dalam melakukan amal saleh, tidak menunda-nundanya, mudah dalam bertobat, mudah di dalam meminta ampun, dan mengurangi angan-angan kita yang berkaitan dengan dunia. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.